Tapi ada satu hadis Nabi yang selama ini sepertinya jarang kita amalkan. Apa? Dikisahkan orang-orang Yahudi itu kalau ibadah ke tempat ibadah mereka, itu mereka melepas sendal. Nah, Rasulullah itu menyuruh kalian kalau sholat pakailah sendal. Nah, kita malah kebalik kan. Kita kalau ke masjid sendalnya dipakai nggak, Pak? Dilepas malahan gitu. Bapak nanti cek, nanti silakan. Nah, itu perintah Rasulullah itu untuk memakai sendal. Nah, dulu ada satu kelompok di dalam Islam yang baru-baru ini mereka menggalakkan agar umat Islam itu sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Dulu terjadi Nabi Musa itu diselamatkan Allah ketika dikejar oleh musuhnya. Wa aghraqa, kemudian Allah aghraqa itu menenggelamkan. Siapa? Ala Fir'auna, keluarga Fir'aun, termasuk Fir'aunnya. Nah, ini kalau Bapak-Bapak lihat film Ten Commandment, itu ceritanya malah bergeser. Bapak lihat dulu pernah disiarkan di TV, ada film Ten Commandment, cerita tentang Moses, Nabi Musa. Nabi Musanya selamat, Fir'aunnya selamat. Nah, itu menyesatkan. Yang benar itu Nabi Musanya selamat, Fir'aunnya tenggelam di Laut Merah. Itu Pak, seharusnya itu. Wa aghraqa ala Fir'auna. Dibacanya ala karena dia harus mansub sebagai maf'ul bih gitu Pak kalau dalam bahasa Arab. Fasoma Musa, kemudian soma, tos puasa siapa? Musa, Nabi Musa. Syukron, sebagai rasa syukur lillah, kepada Allah karena sudah diselamatkan ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ana aula bi Musa, saya lebih utama daripada Musa minhum, yang dibanding orang-orang Yahudi itu. Fasomahu, kemudian Rasulullah berpuasa. Wa amaro bi siyamihi, kemudian Rasulullah menyuruh untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, Bapak sekalian, ini diantara dalil tentang disuruhnya berpuasa tanggal 10 Muharram. Hanya teman sekalian, di dalam Islam itu Rasulullah itu selalu berusaha untuk tampil beda dengan Yahudi. Ketika Yahudi itu puasanya tanggal 10, Islam mengajarkan 9 dan 10, biar nggak sama dengan mereka. Dulu dikisahkan orang-orang Yahudi, Majusi dan sebagainya itu sukanya pelihara kumis, potong jenggot. Nah, dikisahkan sebagai bentuk berbeda dengan mereka, Rasulullah menyuruh para sahabat itu untuk memotong kumis dan memelihara jenggot. Bapak-bapak kalau baca khalifu gitu Pak, hadisnya itu. Berbedalah, berselisihlah agar nggak sama dengan mereka gitu Pak. Tapi ada satu hadis Nabi yang selama ini sepertinya jarang kita amalkan. Apa? Dikisahkan orang-orang Yahudi itu kalau ibadah ke tempat ibadah mereka, itu mereka melepas sendal. Nah, Rasulullah itu menyuruh kalian kalau sholat pakailah sendal. Nah, kita malah kebalik kan. Kita kalau ke masjid sendalnya dipakai nggak Pak? Dilepas malahan gitu. Bapak nanti cek, nanti silakan. Nah, itu perintah Rasulullah itu untuk memakai sendal. Nah, dulu ada satu kelompok di dalam Islam yang baru-baru ini mereka menggalakkan agar umat Islam itu sholatnya pakai sendal, pakai sepatu, agar mengikuti sunnah Nabi itu. Ya, ini bagus-bagus saja, semangatnya pengen menegakkan apa ya, sunnah Nabi, tetapi mungkin nanti jadi aneh Pak, menyelisih dari yang lain. Nah, itu jamaah sekalian, diantara sunnah Nabi. Nah, Bapak-bapak sekalian, yang jadi masalah lagi, ini Bapak juga biar tahu, karena kita sudah terbuka, saya pun tidak pernah hal yang ditutup-tutupi. Bapak-bapak sekalian, pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Muharram itu hari Ahad kemarin. Ahad lalu. Kalau tanggal 1 Ahad lalu, hari ini dari tanggal berapa Pak? 8. Berarti puasanya 9-10 kapan Pak? Senin dan Selasa. Hanya Pak, celakanya rupanya dua ormas Islam, NU dan Muhammadiyah, itu tanggal 1 Muharramnya hari Senin. Sepakat. Loh, aneh Pak. Bapak nanti cek silakan. Kalau nggak percaya, jangan percaya sama ketua DKM. Bapak di browsing aja. Ada edaran dari PBNU bahwa NU harus menjelaskan kepada warganya bahwa 1 Muharramnya itu sebenarnya hari Senin.
Saya juga pengennya Senin Pak, kenapa? Biar libur. Nah, ternyata pemerintah harinya Ahad. Liburnya Ahad, kalau Ahad mah nggak usah tanggal merah juga sudah libur, harusnya Senin. Saya lihat di kalender global Muhammadiyah, Bapak biar tahu juga, Muhammadiyah itu saat ini mulai bulan Muharram ini Pak, melaksanakan namanya KHGT, kalender Hijriyah Global Tunggal. Itu tanggal 1 Muharramnya juga jatuh pada hari Senin. Jadi kalau Bapak-bapak silakan mau diikuti yang mana, mau ormas Islam 2 itu yang terbesar, NU dan Muhammadiyah. Kalau NU Muhammadiyah berarti tanggal 1-nya Senin, berarti tanggal 9-10-nya kapan Pak? Selasa Rabu. Kalau ikut pemerintah Senin Selasa, silakan diikuti. Wallahu a'lam. Kalau ditanya Pak mana yang benar? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Nanti kalau saya berpilih salah satu dikira radikal nanti. Ah, sudah, Bapak-bapak silakan diikuti yang mana yang dipercayai. Bapak kalau nggak percaya cek nanti di browsing tanggal 1 Muharram versi PBNU. Itu Lajnah Falakiyah dan apa namanya? Ahli hisab, bukan ahli ngerokok bukan. Itu tanggal 1 Muharramnya itu hari Senin. Nah, jemaah sekalian. Itu biar Bapak biar tahu. Jadi kesimpulannya ternyata yang suka berbeda itu bukan cuma Muhammadiyah, NU juga bisa berbeda dengan pemerintah. Nah, pemerintah hari Ahad, Senin ternyata harusnya Senin NU itu. Nah, Bapak silakan puasa. Adapun iming-iming dan omong-omong, iming-iming tentang keutamaan fadilah puasa Asyura itu dapat menghapus dosa kita selama 1 tahun. Kalau saya itu banyak dosa jamaah sekalian, jadi saya pengen ya puasa kalau bisa. Nah, jamaah sekalian kalau merasa dosanya masih banyak ya silakan berpuasa. Tapi kalau dosanya sudah merasa saya ahli surga ya sudah silakan. Tapi kita biasanya ya masih manusia normal itu suka lupa ya, suka dosa, bohong istri, bohong tetangga. Kadang ya begitulah namanya manusia. Jamaah sekalian, itu mengawali kultum pada pagi hari ini. Nah, jadi nanti baiknya puasanya 2 hari, 9 dan 10. Harinya kapan? Boleh Senin, Selasa, atau Selasa, Rabu. Karena tadi pemerintah, Bapak lihat tanggal merahnya kapan tanggal 1-nya? Hari Ahad. Ternyata NU dan Muhammadiyah itu ternyata yang satunya Senin, berbeda. Nah, jemaah sekalian, berikutnya jemaah sekalian, kalau Bapak perhatikan, saya mencoba di masjid ini mencoba hal-hal yang baru. Nah, mengapa saya mencoba begini Pak? Ada jamaah yang merasa tidak nyaman. Pak Nur itu DKM kok selalu membahas bedanya NU sama Muhammadiyah sama Persis sama Salafi. Jamaah sekalian, kita sudah zaman terbuka. Saya berusaha untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin agak-agak tabu di masyarakat. Mengapa bisa berbeda begini? Mengapa bisa berbeda begitu? Kita terbuka saja. Kita saling bertoleransi. Bisanya bertasamuh, bertoleransi itu kalau tahu perbedaannya. Nah, saya berusaha untuk tidak mengklaim ini yang benar, ini yang salah, tidak. Bapak-bapak, kalau perhatikan, saya sering mengatakan misalnya, di kita, di masyarakat Pak, contohnya ini Pak, kunut subuh, itu dari 4 imam Pak, 4 imam mazhab, itu ulama yang sedunia sudah sepakat, mereka itu ulama. Apa cirinya? Mereka sejak umur sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Imam Syafi'i itu konon umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 11-12 tahun sudah hafal Al-Quran plus hadis Nabi, kitab Al-Muwatta. Pak, kita itu jangankan Al-Quran Pak, juz 30 aja belum tuh hafal. Baru Allah Pak, jangankan juz 30 Pak. Qul ya ayyuhal kafir itu muter-muter nggak karuan, nggak ada ujung pangkalnya, nggak selesai. Wah. Imam Syafi'i umur 7 tahun Pak. Kita 7 tahun mungkin pipis masih belum lurus, dia sudah hafal Al-Quran. Bagaimana enggak ulamanya? Di antara 4 imam ini Pak, kalau di voting itu 2 kunut, 2 tidak kunut, contohnya Pak. Jadi karena itu saya berusaha mengajak jamaah sekalian, oke, kita selama perang Palestina kita berkunut. Saya sering membahas kunut ini karena ada sesepuh kita yang keberatan. Pak, saya keberatan kalau Masjid Al-Kahfi jadi kunut terus, nanti jadi satu ormas. Oh enggak, ini kunut karena kita mendoakan Palestina. Itu jamaah sekalian. Nanti kalau sudah Palestina nggak kunut, kita sehari kunut, sehari nggak kunut. Gitu. Itu ekstrim, ya nggak apa-apa, biar saling bertoleransi. Kalau nggak kayak gitu, nggak bakal maju jamaahnya. Nah, jamaah itu harus diarahkan agar kita itu mampu bertoleransi.
saling mengenal antar jamaah juga penting. Karena itu di antara budaya yang sering saya sampaikan jemaah sekalian, bila ada jamaah yang baru kita kenalkan. Itu biar apa? Biar bertoleransi, biar berkenal. Dalilnya apa Pak DKM kok harus ada jamaah baru dikenalkan? Dalilnya ada saja Pak. Nih Bapak silakan nanti dibaca Al-Quran. Saya lupa ayatnya berapa, surahnya berapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kalau tidak salah ini Al-Hujurat gitu Pak. Ayatnya berapa saya lupa. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian min dzakarin, dari dzakarin itu mohon maaf yang punya buah dzakar itu laki-laki. Nah, namanya laki-laki. Min dzakarin wa untha, dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban. Syu'uban itu apa ya Pak? Mungkin bernegeri-negeri, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan berkabilah-kabilah. Bapak kalau lebaran kan ada Bani Ibnu Sakur, nah, misalnya gitu, Bani Asep Surasep di mana Majalaya sana. Tujuannya apa? Li ta'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna sanyanya akramakum, yang paling mulia di antara kalian siapa itu? Indallah, menurut Allah, bisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, khabir juga sama, maha mengetahui. Nah, itu jamaah sekalian, li ta'arofu, kita tahu ada jamaah berasal dari Jawa kayak saya misalnya, ada yang dari Tasik, dari Garut, Bandung asli, dari mana taunya? Kita harus saling mengenal. Nah, saya berusaha jamaah sekalian agar kita itu saling mengenal. Mohon nanti tahun depan kalau ketua DKM-nya ganti yang baru, budaya ini mohon tetap dilestarikan. Kalau ada jamaah yang baru, dikenalkan berjamaah yang lain, agar nanti kalau ketemu di jalan bertegur sapa. Nah itu Pak, hei Pak, siapa namanya? Pak Asep, Pak Wawan, Pak Agus. Nah, biar kenal. Jangan sampai jamaah itu tidak saling mengenal, karena kita satu akidah. Walaupun mungkin kita beda ormas, beda paham, nggak apa-apa, tapi kita sama-sama ahlul qiblah, ahli qiblah, gitu Pak. Akidahnya sama, Qurannya sama, Allahnya sama, Nabi Muhammadnya juga sama. Beda-beda dikit ya nggak apa-apa. Bapak lebarannya hari Kamis atau hari Rabu? Kalau hari Rabu berarti bukan bareng sama saya. Wah itu cuman karena beda lebaran aja pakai eker-ekeran, ributnya, itu malu. Kemudian jamaah sekalian, yang pertama, mengenalkan kepada jamaah yang lain agar saling mengenal, saling memahami. Nah, saya juga berusaha untuk membuat peta. Ternyata jamaah di kita itu ya heterogen. Warga kita itu jamaah sekalian, ada yang jamaah kita itu, ada yang mohon maaf agak ikut aliran sesat juga ada. Ada yang ikut LDI juga ada jamaah kita itu. Bahkan saya tunjuk sebagai salah satu pengurus DKM juga. Enggak apa-apa, silakan saja dia di LDI. Lalu kita kan kewajibannya berdakwah, serah dia mau ikut sana, itu sudah hak dia. Yang penting kita sudah berdakwah. Nah, tapi yang aneh, Syiah sepertinya sih tidak ada di jamaah kita, hanya LDI aja paling agak menyempil. Tapi nggak apa-apa, ya namanya juga banyak di sini warga kita, yang NU juga banyak, yang Muhammadiyah juga ada, Persis juga ada, Salafi juga ada juga, jadi lengkap warga kita itu. Oleh karena itu sekali lagi kita harus saling bertoleransi. Jangan sampai hanya karena beda kayak gitu, ahli bid'ah, neraka, finnar, jahanam. Wah, jangan. Kita harus menjaga diri kita. Nah, Pak, di antara akhlak seorang muslim itu man salimal muslimuna, barang orang yang muslim itu harus selamat, orang lain harus selamat min lisanihi, dari lisannya. Nah, kalau bapak-bapak merasa muslim kok sering mengata-ngatai temennya ahlu sesat, ahlu bid'ah, berarti mohon maaf, ilmunya masih kurang dalam, ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh, kurang begadang dikit, kitabnya belum khatam. Nah, kalau kita sudah khatam, kita harus saling bertoleransi. Bertoleransi, bahasa Arabnya itu tasamuh. Berikutnya sama sekalian, ada hal yang baru yang mungkin selama ini jarang dilaksanakan, tapi saya membuat hal yang baru di masjid ini, yaitu mendoakan orang yang sakit. Nah, sama sekalian, ini mungkin budaya yang selama ini jarang juga dilaksanakan di beberapa masjid, padahal Pak, di antara
silahul mukmin itu doa. Senjatanya orang beriman itu mendoakan orang lain. Nah, karena itu ini juga budaya baru. Nanti kalau ganti ketua DKM sebaiknya dipertahankan, ada jamaah kita, warga kita yang sakit, mau yang rajin ke masjid, mau yang jarang ke masjid, kalau muslim didoakan. Bahkan saya pernah membaca Rasulullah itu pernah juga mendoakan orang yang non muslim. Nah, didoakan bagaimana? Ketika orang non muslim itu bersin, Hashim, Rasulullah mendoakan, katanya ini Pak, yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada engkau agar engkau masuk Islam. Nah itu Pak. Tapi ini wawalam, saya tidak tahu level hadisnya. Kita boleh mendoakan orang non muslim itu agar mereka mendapatkan hidayah kepada Islam, itu boleh. Yang tidak boleh itu jamaah sekalian, kalau ada orang, mohon maaf, non muslim meninggal, mudah-mudahan dia mendapatkan masuk surga, diampuni dosanya, nggak boleh. Nggak boleh. Oleh karena itu saya itu agak keras Pak. Saya itu Pak, kalau ada orang meninggal kok non muslim, saya tidak mau menyebut dengan almarhum. Saya nggak mau. Kenapa? Rohima yarhamu artinya itu menyayangi. Almarhum artinya orang yang disayangi Allah. Bagaimana disayangi Allah? Dia nggak pernah menyembah Allah kok. Nggak mau saya. Terus maknanya apa Pak? Mendiang. Nah gitu Pak. Jadi kalau orang non muslim, bapak kalau meninggal jangan pakai kata almarhum. Ikuti saya. Gitu Pak. Tapi ya silakan aja Pak. Karena itu doa. Doa Pak. Almarhum itu doa. Harusnya tepat itu bukan pakai H, bukan almarhum, bukan. Bukan pakai H, tapi pakai H. Rohima yarhamu marhumun, artinya yang disayangi. Allah itu rohim, artinya maha penyayang. Nah, almarhum artinya yang disayangi. Jadi bapak-bapak sekalian, sebaiknya kita juga harus hati-hati dalam mengucapkan, karena itu semua ulama sepakat kalau kepada orang yang non muslim ya kita tidak boleh mendoakan yang aneh-aneh. Paling kita doakan mudah-mudahan keluarganya sabar, tabah, silakan. Kalau orang sakit ya didoakan juga. Nah, bapak-bapak, beberapa dalil di dalam hadis Nabi seharusnya Pak, seharusnya ketika jamaah kita ini ada yang sakit, harusnya itu kita tengok bersama-sama gitu Pak. Pulang dari sholat kita tengok bersama-sama. Kok 3 hari ini Bapak kok nggak ke masjid, ada apa? Ditengok, oh sakit panas, kita doakan bersama-sama gitu Pak. Itu idealnya. Nah, karena mohon maaf, saya tinggal di Jakarta, tidak bisa update terus siapa jamaah yang sakit, jadi ya kesempatannya mendoakan ya paling hanya setelah sholat diri kita doakan. Jemaah sekalian, ada beberapa doa sunnah Nabi ketika bapak-bapak menjenguk orang yang sakit. Yang paling pendek itu bikin doanya, la ba'sa tohurun insya Allah. Mari kita ikuti Pak, la ba'sa tohurun insya Allah. Ulangi lagi, la ba'sa tohurun insya Allah. Pendek Pak, itu mendoakan ketika bapak-bapak besok menengok orang yang sakit, mau di rumah sakit, doanya di antara itu. Apa artinya Pak? Labas itu kalau labas nggak apa-apa, tanaon. Tohurun menjadi penyuci, sakitmu ini menjadi apa ya Pak? Pembersih dosamu, insya Allah jika Allah menghendaki. Itu Pak. Nah itu di antara doanya. Di kita doanya ada yang syafaqallah boleh. Nah hanya begini Pak. Di dalam bahasa Arab itu ada domir, kata ganti. Saya bukan di pesantren, takut salah nanti Pak. Ada ka, ada kum, ada ki, kuma, kuna. Beda-beda Pak. Kalau yang sakit perempuan itu syafakillah. Gitu Pak. Syafaki, mudah-mudahan engkau, wahai ibuku misalnya, diberikan kesembuhan oleh Allah. Syafakillah. Kalau laki-laki, syafakallah, pakai K, fathah. Kalau perempuan ki, anti, antuma, antuna. Kalau anta, antuma, antum. Syafakallah kalau laki-laki. Kadang sering salah, yang didoakan laki-laki bacanya syafakillah, salah. Domirnya kurang tepat. Nanti doanya jadi kurang. Dari mana sih? Dari jamaah Al-Kahfi, Pak, kelihatan nggak pernah ngaji nanti. Pak, dalam bahasa Arab itu ada K, ada ki, ada kum, ada kuna, ada kuma. Hati-hati itu Pak. Nah, kalau bapak-bapak kesulitan dia pakai bahasa Sunda, mudah-mudahan sing dipasihan naon Pak? Damang, Allah. Boleh silakan saja. Kalau orang Arab asli sana
Gini bacanya, Allahu yasfik, Allah yasfik. Mudah-mudahan Allah memberikan kau kesembuhan. Boleh. Allah yasfik, Allah yahdik, Allah yahdik. Kaifa halu khair. Orang Arab itu, Pak. Nah, itu doa beberapa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab juga boleh. Tapi yang paling pendek, la ba'sa tahurun insyaallah. Ada lagi yang doa yang agak panjang yang sering saya baca itu. Allahumma robbanasi adzibil ba'sa ishfi pakai shin, ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yugadiru saqoma. Nah, sebaiknya nanti ketua DKM yang akan datang harus hafal doa ini. Ngizinkan muntah hafal. Nanti dites dulu, hafal enggak? Nah, itu sama sekalian. Berikutnya sama sekalian, pada hari-hari ini kita ada tamu jamaah dakwah. Berapa orang, Pak? Jamaah tablignya, Pak? 5 orang, alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian, kita itu hanya malu dengan bapak-bapak mereka itu. Mereka itu meninggalkan keluarga demi dakwah Islam. Mengajak orang untuk berbuat baik, beramal soleh, datang ke masjid, sholat berjamaah. Kalau kita meninggalkan anak istri buat apa, Pak? Nyari uang. Dibela-bela sampai kerja sampai Korea, sampai mana, Pak? Malaysia, sampai Taiwan. Nyari apa, Pak? Uang. Nah, kalau bapak-bapak mereka itu ahli dakwah, jamaah sekalian, kita harus malu dengan mereka. Selamat datang di masjid kami, bapak-bapak sekalian. Dari mana, Pak, asalnya, Pak? Gede Bage. Oh, dekat. Nah, dekat. Alhamdulillah dekat. Kita pernah di sini kedatangan jamaah dari Saudi Arabia pernah. Pas saya ajak ngomong bahasa Arab, mereka ngomongnya dedut. Oh, ternyata dari Pakistan ternyata. Tapi ini apa namanya? Hidungnya mancung nggak, karena kita itu nggak tahu dikiranya orang Saudi karena bahasanya bahasa Arab. Ternyata ngomongnya pakai dadu, doteli. Ini kalau T-nya kayak gini nih, kalau nggak orang Bali, orang Aceh, kalau enggak orang India, ternyata orang dari Pakistan, Bangladesh sana. Tapi alhamdulillah, jemaah sekalian, memang dakwah itu ada berbagai cara. Ada yang lewat kayak di ceramah gini namanya bil lisan, nah, cuman dengan omong saja, bil kitabah, dengan apa namanya tulisan, bikin kitab, bikin buku, berdakwah. Kalau bapak-bapak ini sudah dengan jiwa dan raga dan harta, pokoknya semua diusahakan untuk berdakwah. Mudah-mudahan bapak-bapak semua istiqomah, Pak ya. Nah, kita berusaha, walaupun kita itu bukan ahli dakwah, tetapi jamaah sekalian, saya sering berpesan kepada jamaah sekalian, tolong dilihat, Pak, tetangga kanan kirinya itu pada ke masjid atau enggak. Nah, bapak-bapak nggak usah jadi penceramah, nggak usah jadi ustadz, nggak usah jadi kiai, bapak cuma lihat tetangga kanan kiri satu rumah aja, Pak. Harusnya 40 rumah itu, kanan 40, depan 40, belakang 40 gitu harusnya itu tanggung jawab kita harusnya. Tapi terlalu berat. Sudah, nggak usah jauh-jauh. Kanan kiri dulu saja, kanan kiri satu, depan satu, belakang satu. Dilihat sholat enggak. Kalau sampai enggak sholat, bapak kok enggak pernah mengingatkan, nanti di akhirat orangnya nanti masuk neraka, bapak ditanya nanti, kenapa kamu kok enggak pernah ke masjid, enggak pernah sholat? Pak, tetangga saya juga diam saja, ketua DKM juga ceramah aja itu enggak benar itu. Nah, misalnya itu, panggil nanti, mana ketua DKM, mana tetangganya, sini. Wah, kenapa kamu kok enggak ingetin tetanggamu enggak pernah sholat ke masjid, enggak pernah berbuat soleh, mabuk-mabukan, berbuat zina, masya Allah. Nah, diingatkan. Nah, kita ajak sama sekalian. Tetangga kanan, kiri diajak, yang nggak pernah ke masjid, diajak ke masjid, diajak sholat. Kalau misalnya ternyata misalnya non Muslim, ya kita dakwai dengan kebaikan, kita bagi sayuran. Umat Islam itu akhlaknya baik, jangan pendendam, jangan pembenci, jangan mengganggu orang lain, gitu Pak. Itu juga dakwah itu. Yang ringan-ringan saja. Nanti kalau sudah kanan kiri satu, tambah 2 rumah kanan, 2 rumah kiri, 2 rumah depan, 2 rumah belakang. Dilihat sholat atau enggak. Kalau enggak sholat, awas. Bapak-bapak nanti di akhirat bakal dipertanyakan. Jadi pertanggungjawaban kita semua. Nah, jemaah sekalian, karena itu mari kita tambah tua ini, tambah istiqomah, tambah semangat untuk beramal soleh. Bapak-bapak mau di rumah, mau di kantor, begitu adzan, sholat. Nah, malu kita sama bapak-bapak jamaah tabligh ini. Dulu pernah datang juga dari Kalimantan, pernah ke sini. Dari mana waktu itu ya? Dari Pontianak, dari Lampung pernah. Sering kita dapati beberapa umat Islam yang semangat berdakwah, datang dari jauh untuk menyebarkan li'i'la'i kalimatillah, gitu Pak, untuk menegakkan kalimat Allah. Jemaah sekalian, yang terakhir jemaah sekalian, alhamdulillah
beberapa jamaah kita sudah datang dari naik haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua selamat yang dari Adipura ini. Kalau kita lihat total yang meninggal itu ada 1.300-an yang meninggal kalau nggak salah. Itu dari Indonesia ada 500-an kalau nggak salah Pak. Bapak Wani cek aja di berita. Masya Allah mereka dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah sudah keluar ongkos ya, keluar tenaga, dan sudah pulang teman-teman sekalian. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, nanti bapak-bapak yang sudah pulang dari haji, karena sudah kita anggap sudah sempurna rukun Islamnya, nanti kesempatan kita beri kesempatan mereka untuk berdakwah di sini juga. Dan dakwahnya lewat mikrofon, lewat mikrofon, dakwah bil mikrofon. Nah, berdiri di sini nanti menceritakan pengalaman selama haji. Nah, nanti kita beri giliran saja siapa yang siap, siapa yang tampil duluan silakan. Pak, seandainya bapak-bapak pulang haji kok berdakwah di depan jamaah, orang lain akhirnya pada semangat umroh, semangat daftar haji. Ternyata bapak itu mengasihkan haji di sana itu. Terus jadi semangat, jadi berangkat haji, insya Allah menjadi pahala. Gitu Pak. Nah, jadi kita itu harus berusaha untuk menyebarkan amal sholih. Demikian jamaah sekalian kultum pada pagi hari ini yang ringan-ringan saja. Yang pertama tadi diulangi lagi Pak, puasa Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10. Bapak-bapak silakan dilihat nanti, mau puasanya mau Senin, Selasa atau Selasa, Rabu silakan. Itu menghapus dosa yang telah lalu. Kata ulama, menghapus dosa kecil saja. Kata yang lain, ini kan dosanya umum, berarti dosa besar juga bisa dihapus. Nah, Bapak-bapak, kita banyak dosa, mari kita berusaha menghapus dosa kita. Karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih hidup atau tidak. Mudah-mudahan dengan puasa itu, hapus dosa kita. Nah, nanti kita kalau meninggal, husnul khotimah, gitu Pak. Amin. Demikian, kultum pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum nanti ditutup, kita saling mengenal kepada jamaah tabligh, jamaah dakwah, biar kenal. Dari bapak-bapak berdiri, nanti kita ingin dengar juga, bapak-bapak dikenalkan saja dari mana saja, rumahnya di mana, bapak-bapak punya anak laki-laki, barangkali ada yang ingin jadi menantu, nah misalnya ini gitu. Demikian teman sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.